Baik, selamat pagi. Oh, Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Marifin yang akan menjalankan pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan melakukan PPN, yaitu persalinan normal. Yang pertama yaitu di sini saya akan melihat apakah adanya tanda-tanda persalinan pada kala 2, yaitu ibu adanya dorongan, kekuatan pergerakan, ibu merasa daya gangan semakin meningkat, perineumnya dapat menonjol, vulva dan juga sphincter rahimnya dan mulai terbuka. Baik, selanjutnya di sini saya akan memastikan alat tolongan salinan dan juga oksitosin dan juga masukkan alat suntik sekali pakai pada perfusel. Lalu selanjutnya saya akan memakai Dromet. Selanjutnya saya akan memastikan memiliki adanya riasan cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Lalu saya akan menggunakan sarung tangan PDTT pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dada. Lalu selanjutnya di sini saya akan mengambil suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan menggunakan oksitosin dan diletakkan di wadah perfusel. Lalu selanjutnya, di sini saya akan membersihkan pada daerah vulva dan juga perineum menggunakan kapas basah dengan menggunakan vulva ke perineum. Di sini saya akan membersihkan vulva dengan menggunakan kapas basah dengan gerakan dari vulva ke perineum. Setelah itu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan apakah sudah lengkap dan juga sahabat ke depan apakah sudah lengkap. Di sini saya akan melakukan tangan yang bersarung tangan ke dalam klorin dalam kondisi terbalik dan juga merendahnya ke dalam larutan klorin 0,5. Selanjutnya di sini saya sudah melakukan pemeriksaan dalam untuk hasil pembukaannya adalah sudah lengkap ya Ibu, dan juga di sini ketubannya juga sudah pecah. Lalu saya akan memeriksa dengan janin selama traksi dan pastikan JJJ normal.
Baik, untuk hasil dari pemeriksaan jantungnya normal 120 hingga 160. Selanjutnya di sini akan memberitahu ibu bahwa sudah pembukaannya sudah lengkap dan juga keadaan janinnya baik, dan minta ibu untuk mengeran hingga his merasa hingga ada his apabila ibu merasa ingin mengeran. Meminta bantuan keluarga, baik ibu bapak bisa menyiapkan posisi untuk ibu mengeran pada saat pada his. Bantu ibu untuk setengah badan duduk, pastikan dia merasa nyaman. Selanjutnya saya akan melakukan pimpinan mengeran ya ibu. Saat itu ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk mengeran. Baik ibu bisa mengeran ibu. Ayo ibu dorong, ayo ibu silakan mengeran. Setelah itu mengajarkan ibu untuk berjalan, berjongkok, dan juga mengambil posisi yang nyaman. Apabila belum terasa ada dorongan untuk mengeran dalam 60 menit. Setelah itu di sini saya akan meletakkan nada bersih pada untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Jika kepala bayi sudah buka vulva diameter 6-8 cm. Bayi ibu di sini karena sudah terlihat bayinya, di sini saya akan meletakkan nada bersih ya ibu. Ayo ibu terus mengeran ya ibu. Ayo ibu terus mengeran. Lalu selanjutnya di sini saya akan meletakkan kain bersih di bagian bokong ibu. Selanjutnya di sini saya akan membuka kartu sel, mengajarkan kembali perlengkapan alat dan juga bahan, lalu sarung tangan DPTT pada kedua tangan. Sudah. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa tali pusat bagian leher janin, apakah adanya limitan. Baik, ditentukan dengan limitan ya ibu. Lalu selanjutnya di sini saya akan menunggu ya kepala janin selesai melakukan putaran spontan faksi luar secara spontan. Lalu selanjutnya di sini setelah kepala bayi melakukan faksi luar, pegang kepala secara biparietal dan menganjurkan ibu untuk mengeran ya ibu, terus mengeran saat kontraksi dan juga dengan lembut gerakan kepala ke bawah dan distal hingga bahu depan muncul ke bawah arkus. Lalu selanjutnya di sini kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Selanjutnya di sini saya akan bahu lahir. Di sini saya akan menggeser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyandang kepala dan juga siku. Gerakan tangan ke atas untuk menelusuri tangan hingga siku bagian atas. Selanjutnya setelah badan dan juga tangan lahir, lalu tangan kiri menyusuri punggung hingga bokong dan juga tungkai bawah diselipkan, lalu
dengan tampak kesulitan dan juga gerakan bayinya aktif. Baik, setelah itu di sini gerakan bayinya aktif, yaitu tangsanya keluar dan juga gerakannya aktif. Di sini saya akan mengeringkan bayi dimulai dari kepala, dimulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya kecuali dari tangan. Selanjutnya di sini saya akan membiarkan bayi di atas perut ibu, memberitahu ibu bahwa dia akan disuntik oksitosin agar kontraksi uterusnya terus membaik. Baik, di sini saya akan memberikan ibu suntikan oksitosin ya ibu. Setelah itu baik, di sini saya sudah memberikan ibu suntikan oksitosin. Selanjutnya di sini saya akan dalam 1 menit setelah bayi lahir suntikan oksitosin 10 unit intramuskular di 1/3 atas bagian distal lateral. Baik, bayi sudah saya suntik menggunakan oksitosin intramuskular. Selanjutnya saya unit persalinan. Di sini saya akan menjepit. Jangan lama-lama deh. Iya. Di sini saya akan menjepit tali pusat dengan menggunakan klem pada pusat, mendorong tali pusat ke arah distal kembali hingga 2 cm. Selanjutnya di sini saya akan satu tangan tali pusat menjepit hingga antara 2 klem, lalu mengikat tali pusat dengan DTT di atas steril, mengikarkan kembali ke benang itu tersebut dan juga mengikatnya dengan simpul dan pada sisi. Baik, di sini saya sudah mengikat dengan menggunakan tali simpul, lalu menyelimuti dan juga bayi dengan akar leher dan juga memasangkan pada kepala bayi, lalu menambahkan klem dan juga tali pusat selama 1 hingga 10 di vulva dan juga meletakkan satu tangan pada perut bayi kanan, lalu ditutupi tangan lainnya megangkan pada tali pusar. Setelah itu uterus dikontraksi, menegangkan tali pusar tanpa menariknya. Setelah itu lakukan peregangan cranial hingga tali pusarnya terlepas dan juga minta ibu untuk mengerem sambil mendorong tali pusar hingga sejajar dengan lantai. Setelah plasenta tanpa vulva terus dilahirkan plasenta dengan hati-hati. Pegang plasenta dengan kedua tangan, lakukan putaran searah hingga pengeluaran plasenta mencegah dari robekan output dari ketuban. Segera setelah plasenta keluar, lakukan masas pada perut ibu hingga fundus uteri untuk memastikan bahwa seluruh plasenta sudah keluar. Setelah itu pada maternal bagian fetal plasenta dan memastikan pada seluruh kolidon sudah terlepas dengan baik. Lalu selanjutnya evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan juga
Selanjutnya juga periteum melakukan penjahitan dan juga laserasi yang digelar dengan pendarahan baik ibu pada ibu dan bukan dengan pendarahan sehingga tidak ditemukan adanya penjahitan. Membiarkan bayi tetap kontak dengan ibu paling sedikit 1 jam. Setelah 1 jam lakukan penimbangan, pengukuran dan antibiotik tetes mata. Selanjutnya di sini vitamin K secara intramuskular pada anterolateral setelah 1 jam kelahiran. Lalu selanjutnya setelah 1 jam 1K vitamin K melakukan imunisasi baris B di anterolateral paha kanan. Baik, sudah. Selanjutnya lanjutkan pemantauan kontraksi hingga mencegah pendarahan ke vagina, pengajaran ibu keluarga melakukan massas uterus dan menilai kontraksi, mengevaluasi estimasi jumlah kehilangan pendarahan. Tapi pada ibu ditemukan adanya pendarahan yang berat ya ibu. Lalu selanjutnya memeriksa nadi ibu, keadaan jantung setiap 15 menit hingga 1 jam, setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Lalu merasakan pada bayi, kemudian bawa bayi ini dimasak dengan baik dan juga menempatkan pada seluruh peralatan berkas yang keluaran klorin 0,5 untuk dekontaminasi unit dan juga cuci peralatan setelah dekontaminasi, bawa bahan-bahan yang terkontaminasi di tempat sampah, membersihkan ibu dengan air DTT dan juga membersihkan sisa cairan berupa darah lendir dan dibantu ibu memakai pakaian kering. Baik, di sini saya sudah semua alat-alat dan juga klorin dan juga membuangnya di tempat sampah. Lalu selanjutnya di sini saya sudah membersihkan ibu dan juga mengeringkan ibu dengan bersih. Lalu di sini memastikan ibu nyaman, beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum dan juga dekontaminasi tempat persalinan dengan menggunakan larutan klorin, membersihkan sarung tangan dengan larutan klorin karena saya memakai 1 kali saya akan buangnya ke tempat sampah medis. Lalu cuci tangan lengkap dengan sarung dengan air mengalir dan juga sabun, melengkapi kartograf. Sudah, terima kasih saya sudah. Baik, saya sudah membersihkan alat-alat dan juga pakaian yang sudah yang digunakan untuk melakukan persalinan ke berendamnya di klorin 0,5%. Setelah itu di sini saya juga sudah membuang dari sarung tangan yang sudah dipakai ke tempat sampah medis dan juga saya sudah melakukan persalinan normal. Terima kasih.